Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya kita semangat. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Tepuk satu. Satu. Berarti sudah kedengar. Berarti bisa kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pelajaran coding. Coding ini merupakan pembelajaran yang baru di kelas 5 ini. Karena mulai tahun ajaran ini akan diberlakukan pada kurikulum kita, yaitu pembelajaran coding. Begitu, mari kita pelajari bersama. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, tadi pagi setelah bangun tidur kalian ngapain? Ada yang bangun tidur langsung main HP, masak, terus bersihin tempat tidur. Setelah bersihin tempat tidur ngapain? Mandi, terus apa? Apakah itu setiap pagi kamu lakukan? Ya. Jadi bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian kalian melaksanakan atau mandi, kemudian sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Begitu pola setiap paginya seperti itu. Nah, itu merupakan contoh sederhana kegiatan kalian yang secara kontinu setiap pagi kamu lakukan. Jadi setiap pagi kamu seperti itu. Yang selanjutnya kita akan memasuki materi berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Ya, berpikir komputasional itu adalah proses pemecahan masalah yang melibatkan beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh komputer. Komputer itu kalau menyelesaikan masalah kan langkah demi langkah. Nah, kamu kalau dalam pembelajaran ini berpikir komputasional itu adalah kita menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh komputer. Contohnya ketika akan ada masalah akan membuat pesta ulang tahun. Tentunya itu masalah. Ya, kita harus memecahkan masalah itu. Bagaimana caranya? Bagaimana? Pertama harus diidentifikasi dulu di mana tempatnya. Kemudian temanya apa? Kemudian kalau sudah ketemu lokasi, tema, kemudian alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan setelah itu dikerjakan, kemudian kita menyebar undangan, baru kegiatan. Kita memecahkan masalah untuk dengan cara yang lebih efisien dan logis. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Jadi berpikir komputasional itu misalnya ada masalah, dan itu dipecah dulu, dipecah masalah. Misalkan permasalahannya kamu telat bangun. Nah, telat bangun, kamu berangkat ke sekolah, kamu pecah masalah yang dipecah dulu, permasalahan yang lebih besar, kemudian dipecah yang lebih kecil agar mudah diatur. Nah, contohnya ketika kalian
mau tidur karena besok harus bangun pagi. Nah, kamu tidak usah berpikir, kalian tidak usah berpikir saya harus menggunakan selimut warna apa. Itu tidak usah. Terus, kemudian pattern recognition utawa pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam data atau masalah. Kemudian yang ketiga adalah atraksi, menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail penting. Terus yang selanjutnya adalah algoritma, membuat langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ketika kalian disuruh membuat kopi yang benar, apa yang kamu siapkan dulu? Air. Rebus air. Nah, kopi dulu. Setelah kopi, rebus air. Setelah rebus air, dibuka kopinya. Kemudian masukkan air ke dalam mie. Kemudian tuang dulu. Kemudian diaduk apa ditutup dulu? Ditutup. Kemudian diaduk. Kemudian kopi siap bisa itu kalau algoritma. Contohnya misalkan kalian itu disuruh untuk membuat kopi. Apa yang kamu siapkan terlebih dahulu? Kopi, setelah gula, terus gelas, sendok, air panas. Kemudian apa? Setelah air panas, tutup gelas. Kemudian langkahnya tuang kopi ke dalam gelas. Kemudian tambahkan gula, kemudian tambahkan air yang mendidih. Kemudian berapa kali? Nah, itu baru menjadi sebuah kopi yang siap disajikan. Dan contohnya, ketika kamu mau berangkat ke sekolah pagi tadi, apa yang kamu siapkan? Yang pertama, baju, jakar, terus mandi, tinggal, sarapan. Nah, kemudian baru gitu ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang berpikir tentang pengenalan pola. Nah, pola itu apa? Pola itu adalah urutan atau bentuk yang berulang. Pola itu bentuk atau urutan yang berulang. Contohnya angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian titik-titik. Selanjutnya berapa? 7. Terus 9, terus 11, terus. Jadi apa polane? Polane ganjil. Pola ganjil. Kemudian misalkan segitiga, gambar segitiga, kotak, segitiga, kotak, selanjutnya segitiga. Itu. Nah, mengapa pola itu penting? Nah, penting karena yang pertama membantu kita mengenali dan memahami masalah. Mengenali dulu, terus memahami masalah. Kemudian mempermudah membuat solusi. Nah, yang masalah kuwi dengan berpikir kita melihat polanya itu bisa menentukan solusinya. Kemudian menghemat waktu dan tenaga. Contoh sederhana, pola udara, pola warna merah, biru, merah,
tulisannya? Terus? Terus? Nah, kemudian polanya mau merah, biru, merah, biru. Terus, pola bentuk. Pola bentuk itu misalkan itu adalah lingkaran. Kotak segitiga. Berarti lingkaran, kotak segitiga. Oke, terus? Lingkaran, terus? 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 Pola angka. Itu misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena polanya ganjil. Misalkan hari Senin berarti besok Senin depan Senin setelah upacara agama. Berarti polanya seperti itu. Ya toh? Agama hukum. Terus selanjutnya apa? Yaitu adalah contoh sederhana menyelesaikan masalah dengan penerapan pola agar kita memperoleh solusi yang lebih baik, lebih gampang diterapkan. Penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari, misalkan perakiraan cuaca berdasarkan pola iklim. Misalkan pola iklim itu contohnya ketika musim. Ada berapa musim? 2. Musim apa? Kemarau atau musim hujan. Nah, biasanya kita mengenali pola. Oh, engkau nek mendekati bulan Oktober itu sudah mulai musim hujan. Terus hujan berlaku kurang lebih 6 bulan. Nanti mulai bulan April Mei itu sudah mulai musim kemarau. Polanya seperti itu. Kemudian rutinitas harian. Kalau Pak Guru misalkan pagi bangun tidur, beribadah, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, pulang, ya. Begitu pola harian. Kalau kalian sama toh? Bangun tidur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, polanya itu hampir sama setiap pagi kamu seperti itu. Ya. Kemudian pola dalam musik dan latihan. Nah, misalnya latihan musik itu. Kemudian pola pergerakan pasar atau ekonomi. Misalkan Wegale pasarnya di rokok pagi misalnya. Pasar Wegale itu bukanya pagi. Berarti setiap pagi pasaran Wegale. Kowe nek arep ning pasar Wegale, polane nek pas hari pagi. Iso Senin pagi, iso Selasa pagi. Oh. Perlu diingat, pola adalah bagian penting dari berpikir komputasional. Dengan mengenali pola, kita bisa menyelesaikan masalah lebih cepat dan lebih efisien. Betul. Oke. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Sekarang kita coba. Nah, sekarang kita coba. Kalian silakan maju. Itu dikerjakan dengan menggaris. Tentukan polanya. Itu polanya berdasarkan bentuk dan warna. Nah, silakan cari yang sesuai. Nomor 1 itu terbentuk dari apa? Jangan bisa. Disuruh saja itu. Ini misalkan. Nomor 1 ini. 3 ini. Oke, ya, betul? Betul. Di sini ada segitiga warna biru, hijau. Ini taruh biru. Ya, polanya seperti itu. Coba nomor 2 ada
Ya, ya, dulu. Nah, siapa yang bisa nulis di sini? Sesuai dengan pola ini, nek iki pola iki pola iki pola iki. Siapa? Siapa? Katina bisa? Bisa nggak? Bisa deh. Bisa itu huruf apa? Terus segitiga huruf apa? Nanti apa? I. Amin. Ya, siapa yang bisa lanjutkan? Katina bisa? Lanjutkan. Oke, ayo lanjutkan. Silakan. Kami betul? Betul seperti itu. Nah, mungkin itu maksudnya makan. Tapi yang betul itu kan tadi hati. Ya. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Yang selanjutnya akan dibagikan tugas. Silakan dikerjakan. Ini. Ya. Kemudian ini. Ya. Kemudian ini. Kemudian ini. Sini dulu sini. Ya, coba silakan dikerjakan. Baik, anak-anak. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang berpikir komputasional. Nah, pada kesempatan ini kita mengenali apakah belajar hari ini menyenangkan? Jadi, kalau kalian mau memecahkan masalah itu harus digali dulu, dicari dulu pokok permasalahannya. Nah, baru bisa dicarikan solusi dengan cara kita bisa penerapan pola berpikir komputasional tadi yang ada 4. Diskomposisi, membesarkan masalah bisa terjadi menjadi ringan. Bisa kemudian dengan pola, kemudian algoritma tadi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, besok pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang pola pikir di komputer tentang algoritma. Pola pikir di komposisi tentang algoritma. Itu ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita anggap cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan mengucap lafaz bersama-sama. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang silakan istirahat.